Ya, shalom, selamat sore, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali saya menyapa saudara-saudara di lingkungan atau di kebun Yayasan Tabur Tuai Bali GKPB, di Monumen Baptisan pertama GKPB, dan hari ini kembali saya akan bercerita dengan saudara-saudara melalui cerita kasih. Saya akan bercerita tentang relief yang ada di belakang saya dan berlanjut dari cerita pelayanan misionaris Pendeta Chan To Hang. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, melalui cerita kasih hari ini saya hendak melanjutkan cerita saya bahwa pelayanan Pendeta Chan To Hang selalu dimulai dengan pemuridan. Pemuridan yang dilakukan yaitu dari kelompok-kelompok kecil melalui orang-orang yang dilayani, yaitu Ang Wecik dan juga Gusti Maderinde, yang mengumpulkan teman-temannya untuk menerima pengajaran dari Chan To Hang di rumah Maderisin di Untal-Untal. Saudara-saudara, pertemuan tersebut berlanjut menjadi kebaktian rumah tangga yang berlangsung seminggu sekali, dan dari sanalah Chan To Hang mulai melayani keluarga-keluarga lainnya. Nah, karena Imaderisin mengalami kemajuan yang sangat cepat dan sangat suka membaca Alkitab, sehingga ia juga seringkali dipakai penerjemah ketika misionaris Chan To Hang ini berkhotbah. Saudara, salah satu dari orang percaya dalam kebaktian di Untal-Untal adalah Pan Loting, dan seorang dukun yang dipercaya oleh banyak orang dan disegani di desa Buduk. Melalui Pan Loting ini juga ia mengumpulkan orang-orang di Buduk untuk menerima pengajaran Injil yang boleh disampaikan oleh Chan To Hang. Saudara, di mana Pan Loting sangat bersemangat dan dia berkobar-kobar untuk menyampaikan kabar baik bahkan sampai ke Bali Utara, yaitu di Singaraja dan Hubungan. Mereka rindu untuk mendengar akan keselamatan. Saudara, di Buduk secara rutin juga diadakan persekutuan. Diadakan setiap hari Minggu. Ada yang datang pula dari Abian Base, sehingga di ketiga desa ini secara bergilir mengadakan kebaktian secara rutin setiap minggunya yang harinya digilir. Dalam waktu singkat, hampir bersamaan muncul orang-orang percaya, yakni di desa Tuke, di dusun Pelambingan, dan juga di desa Carangsari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat cerita kasih dimanapun saudara berada saat ini, sekalipun banyak yang sudah dimuridkan oleh Pendeta Chan To Hang, mereka boleh berkumpul dan mereka yang percaya, namun tidak semua yang bersedia untuk menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Kalau kita perhatikan, hanya ada 12 orang yang bersedia untuk dibaptis, dan ini dilayani sendiri oleh Dr. R.A. Jeffrey di Tukadyepo pada tanggal 11 November 1931. Jadi pendeta Jeffrey lah yang boleh melayani akan ke-12 orang yang pertama mau mengikut Yesus dan percaya kepada Yesus pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, di dalam mengikuti Yesus itu tidak mudah. Jadi pada tahun 1933, pelayanan Chan To Hang di Bali izinnya dicabut, sehingga Chan To Hang harus kembali ke Tiongkok. Dan pada waktu itu, seperti anak ayam yang kehilangan induknya, orang-orang yang sudah percaya, yang sudah dilayani ini, mereka mengalami pergumulan yang tidak mudah. Nah, pada waktu itu mereka mengajukan untuk mereka dapat mendapatkan tempat yang layak untuk mereka boleh tinggal. Setelah melalui banyak pembicaraan yang begitu sangat melelahkan mengenai tanah yang akan mereka dapat, maka pada tanggal 30 November 1939 berangkatlah angkatan pertama sebanyak 29 orang
belum bersama keluarga mereka. Mereka bekerja dengan begitu sangat semangat, dengan semboyan orait labora. Mereka bekerja dan mereka ada di Blimbing Sari. Nah, Blimbing Sari ini menjadi tujuan mereka untuk mereka eksodus ke tempat itu. Nah, Blimbing Sari disetujui oleh Regen Jembrana dan juga Sedan Agung. Orang Kristen diperkenankan membuka hutan Melaya sebagai tempat tinggal yang baru. Nah, wilayah ini diberi nama, seperti tadi saya katakan, Blimbing Sari. Nah, saudara, bagaimana kisah Blimbing Sari ini? Karena di antara kayu-kayu yang ditebas di hutan, terdapat banyak pohon belimbing hutan yang disebut dengan belimbing talun. Nah, pohon-pohon itu memiliki bentuk daun yang hampir sama bentuk daun belimbing, tetapi daun muda tampak sangat indah karena daun-daun muda itu tumbuh pada bulan-bulan tertentu dan secara bersamaan. Nah, saudara-saudara, itulah kisah di mana Blimbing Sari itu namanya diambil dari cerita tersebut. Dan saat ini di Blimbing Sari tinggal orang-orang percaya yang eksodus tadi, dan Blimbing Sari menjadi desa Kristen di Bali. Nah, saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Kita belajar dari hati seorang murid. Memang tidak mudah di dalam mengikut akan Kristus, tetapi kita mau bersedia untuk dimuridkan. Ketika Tuhan Yesus memanggil para murid-muridnya yang pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-35 sampai dengan 51, demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan dikatakan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Nah, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka,
dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus memanggil para muridnya, Yesus sesungguhnya sudah mengenal murid-muridnya tersebut. Nah, bagaimana kita memiliki hati seorang murid? Kita bisa melihat ketika Yesus memanggil murid-muridnya, para murid memiliki telinga untuk mendengar. Para murid dengan rendah hati mau mengikuti Yesus. Para murid taat untuk mau mengikut akan Yesus yang sudah memanggilnya. Dan terlebih daripada itu, ketika kita belajar bagaimana Nathanael sebagai seorang murid, dia juga bertanya bagaimana Yesus bisa tahu akan dia. Kalau kita membaca di ayatnya ke-48, jelas sekali dikatakan di sana, bagaimana engkau mengenal aku? Lalu jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya sebagai seorang murid, bukan kita yang memilih dia, tetapi Allah lah yang memilih kita. Demikian juga Yesus mengenal murid-muridnya, siapa yang dipanggil dan siapa yang dipilih. Dan jikalau saat ini saudara-saudara kita bisa mengenal dia, kita bisa percaya kepada dia, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan. Dan kita juga belajar bagaimana saudara-saudara kita, orang tua kita, senior-senior kita, pendahulu-pendahulu kita, ketika mereka menjadi percaya kepada Tuhan, ketika mereka mengikut akan Tuhan melalui pemuridan, melalui orang yang diutus oleh Tuhan untuk mereka boleh belajar mengenal akan kebenaran itu. Sesungguhnya Allah sudah terlebih dahulu memanggil dan memilih mereka. Jadi saudara-saudara, bersyukurlah setiap kita yang telah dipanggil dan dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Biarlah kita juga melakukan apa yang menjadi panggilan Allah atas kehidupan kita. Jikalau dulu kita dimuridkan dan sampai saat ini kita dimuridkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, biarlah kita juga mau memuridkan saudara-saudara kita yang lainnya, sehingga mereka juga boleh mengenal dan percaya kepada Yesus Tuhan yang bukan hanya memberikan keselamatan pada saat sekarang ini, tetapi dia menyiapkan kepada kita kehidupan yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sahabat cerita kasih dimanapun saudara berada, kiranya cerita hari ini boleh memberkati saudara-saudara dan tetap semangat dan tetap bersaksi dan tetap setia untuk menjadi murid-murid Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat untuk kita semua.